28 Juni 2025 berarti 81 tahun peristiwa Mandor berdarah, dan kesemuanya itu dijadikan sebagai momen peringatan hari bersejarah di Kalimantan Barat yang didasari dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2007. Tentulah pada hari ini kita bertanya, mengapa ada suatu upacara atau adanya satu momen kita mengenang peristiwa Mandor. Untuk mengetahui itu, kita harus flashback ke belakang pada satu peristiwa yang terjadi 81 tahun yang lampau. Kalau kita ingin mengungkap fakta sejarah tragedi Mandor, di mana hilangnya satu generasi terbaik bangsa Indonesia di Kalimantan Barat, lintas suku, agama, ras, etnik, dan berbagai kepentingan politik. Pada ketika itu, kita harus melihat dulu peristiwa hari Jumat 19 Desember 1941, di saat sebagian besar kaum muslimin bersiap untuk menunaikan sholat Jumat. Ketika itulah satu kenangan pahit yang tidak mungkin dilupakan, terutama di kalangan ahli waris yang bersentuhan langsung dengan kejadian nahas tersebut. Karena pada hari itu 9 pesawat pembom Jepang terbang rendah, dia dari arah utara, yang ternyata sebelumnya sudah mengebom Davao di Filipina, Sarawak, Sandakan, dan Brunei. Kemudian pada pukul kurang lebih waktu ketika itu pukul 10 mengebom Pontianak. Tidak bisa kita identifikasi atau kalkulasikan berapa jumlah penduduk kota Pontianak yang meregang nyawa pada peristiwa nahas tersebut. Kejadian 19 Desember 1941. Yang pasti tidak kurang dari 1.000 orang dari berbagai tempat, pasar, jajaran kampung Melayu, kawasan komando militer kota, dan seisi kota Pontianak lainnya. Terutama ledakan dahsyat pengeboman itu yang salah sasaran, di mana ke-9 pesawat pembom Jepang itu akan mengebom komando militer kota yang berdekatan dengan Holland Chinese School atau HCS yang terletak di Bali Way atau di Jalan Bali, Kampung Bali, yang sekarang ini di Jalan Sisingamangaraja. Berpuluh-puluh orang siswa meregang nyawa. Siswa pertama yang gugur terkena ledakan, persis bom itu jatuh di bangku tempat dia duduk belajar ketika itu, yaitu Hatta. Hatta ini paman dari Pak Buyung Jumaan Rifai, mantan rektor UPB Pontianak. Sejak Pontianak dibom 19 Desember, nah jadi ini harus kita pahami bersama bahwa titik kulminasi peristiwa keganasan, kebengisan, kebiadaban, kejahatan perang di masa Perang Dunia Kedua, militer Taikoku Dainippon Jepang di Kalimantan Barat, yang nantinya pada tanggal 28 Juni 1944 itu dengan prolog pada peristiwa Jumat 19 Desember 1941 yang dikenal dengan peristiwa kapal terbang 9 atau peristiwa bom 9 di Pontianak. Ini awal mula. Selepas itu, pada tanggal 22
dan tanggal 27 Desember Pontianak kembali dibom. Dengan 3 kali pengeboman itu, itulah yang saya sebutkan tadi. Tidak kurang dari 1.000 orang meregang nyawa penduduk kota Pontianak ini. Begitupun dengan Pemangkat, Mempawah, Sanggau, Ngabang, Sungai Pinyuh, dan beberapa kota kecil lainnya di Pontianak terkena pengeboman tersebut. Beberapa bulan selepas itu, pada Februari 1942, mulailah militer Jepang melalui Tanjung Kodok di Pemangkat, sepasukan militer Jepang dari kesatuan Rikugun, angkatan darat yang di sebelah kanan lengannya itu berlambangkan bintang, itu menduduki Pemangkat, Singkawang, Mempawah, kemudian ke Pontianak. Maka sepenuhnya pada bulan Juli 1942, Kalimantan Barat yang semulanya adalah keresidenan dirubah statusnya menjadi Sutijicocokan, berada di bawah kekuasaan Min Saibu. Yang ada kekuatannya di situ yaitu Kaigun Min Saibu Cokan. Semulanya yang duduk di situ adalah Rikugun Min Saibu. Rikugun itu pasukan darat, Kaigun itu pasukan angkatan laut. Maka pada bulan Juli 1942 sampai akhir Perang Dunia Kedua, Kalimantan Barat berada di bawah protektorat kekuasaan Angkatan Laut Jepang. Tentu sekali pada masa tersebut para pemuka, para tokoh terpelajar, ulama cerdik pandai, terutama kalangan jurnalis dan para praktisi pendidikan, para guru, bersama dengan Sultan, Penembahan, dan raja lainnya, menyamakan satu persepsi, menyamakan satu visi bagaimana mereka untuk menghadapi tekanan-tekanan yang dilakukan militer Jepang. Tidak juga Romusa, bukan pula dengan tindakan-tindakan amoral yang dilakukan oleh bangsa Jepang ini kepada rakyat Indonesia, terutama terhadap masyarakat Tionghoa. Jepang menggunakan doktrin Daitoa Nisenso Tenno Haika, artinya bersama kaisar, di bawah langit semua itu milik kaisar, dan dimanapun masyarakat Tionghoa atau orang Cina berada harus dihabisi. Nah, ini doktrin yang diterapkan oleh militer Jepang terhadap masyarakat Tionghoa. Kalimantan Barat pada masa tersebut tentu dapat kita baca bersama, maklumi semua, memiliki masyarakat yang majmuk, multi etnik, tidak terkecuali adanya masyarakat Tionghoa. Masyarakat Tionghoa ini jauh sebelum Jepang datang sudah melihat adanya gelagat. Karena kalau kita melihat secara taktis, Jepang memasuki Kalimantan Barat ini per Februari 1942, tetapi dengan prolognya 19 Desember 1941. Namun kalau kita flashback ke belakang, sejak tahun 1912, 1914, 1936, 1939, orang-orang Jepang sudah ada di Kalimantan Barat. Dan kesemuanya itu berbarengan dengan Perang Dunia yang Pertama. Mereka datang bukan sebagai militer, tetapi mereka ini dalam tanda kutip mengkamuflasekan diri sebagai tukang foto. Terkenallah fotografer Honda. Kemudian mereka membuka usaha penggergajian kayu seperti di Sekucing, Benua Labai, Niciran, dan lain segala macamnya. Kemudian penambangan berlian yang ada di Pantek, daerah Landak, yang dikenal dengan Sumitomo Kabushiki Kaisha.
kemudian sejumlah perusahaan kayu di Siantan dan sebagainya. Bahkan ada orang Jepang yang di tahun-tahun tersebut dikenal sebagai orang gila. Namun nyatanya dia bukan gila. Mereka ini semua, apakah dia tukang foto, pedagang kelontong, orang gila, bahkan juga yang menjadi penduduk biasa, tak lebih tak kurang mereka adalah para intelijen militer Jepang yang dipersiapkan untuk mengamati Wester Afdeling van Borneo atau Kresidenan Kalimantan Barat ini sejauh mana daerah ini untuk dapat dengan mudah dikuasai, ditaklukkan, diduduki, dan dibinasakan. Akan halnya dengan gerakan-gerakan yang dilarang, Parindra dilarang, kemudian Persatuan Anak Borneo dilarang, Persekutuan Indo-Belanda dilarang, kecuali Pemuda Muhammadiyah dan beberapa lembaga keagamaan lainnya yang masih bisa eksis di tahun-tahun 43. Maka atas inisiatif Sultan Pontianak Syarif Muhammad Al-Qadri diadakan sebuah pertemuan di Pontianak. Tidak kurang 36 tokoh terpelajar, sultan, Panembahan, kaum cerdik pandai berhimpun. Bahkan mereka sempat melahirkan sebuah gerakan yang kamuflasenya seakan-akan bekerja sama, bahkan terkesan kooperatif dengan militer Dai Nippon Teikoku Jepang dengan nama Nishin Kwai, dengan pimpinan ketika itu Raden Panji Muhammad Juber Noto Sujono, J.E. Fatiasina, Kui Liang Ki, Eng Yapsun, dan berbagai-bagai tokoh-tokoh lainnya. Di daerah-daerah juga dibentuk ranting-rantingnya. Misalnya di Ketapang kita mengenal ada beberapa pemuka seperti Tio Piaceng, Lim Bak Yong, dan lain dan sebagainya. Kemudian di daerah Landak Ngabang kita mengenal adanya Gusti Sulung Lelanang, Ya Sabran, dan sebagainya. Mereka bergerak dalam satu prinsip yang dinamakan Dum Spiro Spiro, bergerak selagi bernapas. Maka itulah nahas malapetaka yang ditimpakan terhadap kaum pergerakan di Kalimantan Barat pada tanggal 23 Oktober 1943 terjadi penangkapan besar-besaran yang kedua, melanjutkan penangkapan yang pertama di bulan Mei pada tahun tersebut terhadap 36 tokoh yang bertempat di gedung Medan Sepakat di kawasan Landrahweh atau Jalan Jenderal Urip Sumoharjo sekarang, yang di zaman Jepang itu dikenal dengan Shiki Shimadori. Terjadi penyungkupan. Begitupun terhadap keluarga besar Kesultanan Kadriyah Pontianak, terhadap Panembahan Gusti Muhammad Taufik Akamadin Mempawah, Gusti Abdul Hamid Aziz di Landak, Gusti Ja'far di Tayan, terhadap tokoh-tokoh pergerakan seperti Panangian Harahap, gelar Mangaraja Sultan Gunung Tua, Haji Rais Abdurrahman, dan berbagai-bagai tokoh lainnya. Maka kehilanganlah keluarga, kawan-kawannya, kemudian para sahabat mereka, rekan sejawat ketika itu. Kemana perginya orang-orang yang tangannya diikat ke depan atau ke belakang, kemudian kepalanya disungkup dengan sembarang penyungkup, apakah itu dengan kain horden, kaplat meja, bahkan mungkin kita mengenal ada yang namanya selipi untuk membalut ikan asin, itu disungkupkan di kepala para kaum terpelajar ini. Sejak bulan Mei sampai Oktober 1943, orang hanya bertanya-tanya, mungkin mereka-mereka yang diambil oleh Jepang itu mengulangi apa yang dilakukan oleh kolonial Belanda pada tahun 1927. Mereka dibuang atau diinternir ke Bovendigul. Tidak ada yang pasti, tidak ada yang mengetahui
Bahkan tidak ada yang bisa memberikan jawaban kemana hilangnya mereka ini. Barulah pada hari Rabu tanggal 1 Juli 1944 surat kabar Borneo Shinbun terbit 4 halaman, 2 halaman berbahasa Indonesia, 2 halaman dengan huruf hiragana atau katakana huruf kanji. Pada headline news di halaman satunya dengan memuat sejumlah foto tokoh-tokoh penting mengabarkan komplotan besar yang mendurhaka kepada Dai Nippon Taikoku sudah dibongkar sampai ke akar-akarnya. Para pemimpin gerakan pemberontak sudah dijatuhi hukuman mati. Disebutkan di situ pada tanggal 28 Juni 1944 atau 28 Rokugatsu 2604 Sumeria atau tahun 19 Showa, itu tahun Jepang. Barulah masyarakat Kalimantan Barat menyadari, menginsapi, mengetahui keluarga, sahabat, tokoh panutan mereka itu yang hilang sejak bulan Mei, Oktober tahun sebelumnya ternyata mendapat hukuman mati yang dilakukan oleh Kaigun Min Saibu Bukanfu Chokan di bawah kekuasaan Kalimantan Barat Sutijicho atau Kepresidenan Militer Kalimantan Barat di bawah kekuasaan Jepang. Mereka ditembak mati. Namun apa yang terjadi kemudian pada tahun 1946 setelah Indonesia merdeka, terjawablah ketika ABCD Front, Australia, British, China, Deutschland Front, kebetulan Australia yang ditugaskan sebagai sekutu untuk mengembalikan tawanan perang, penjahat perang Jepang di Kalimantan Barat, ketika itu menduduki Kalimantan Barat. Saat mereka ini berada di Kalimantan Barat, yang dipertanyakannya adalah di mana dilakukan eksekusi massal oleh para pemimpin militer Jepang tersebut terhadap tokoh-tokoh di Kalimantan Barat. Atas pertanyaan itu, dengan adanya pengadilan militer terhadap 16 penjahat perang Jepang, di mana kemudian ke-16-nya dieksekusi mati di Pontianak, antara lain Soichi Yamamoto, Kamada, Sano, Kakuse, Uno, dan segala macamnya. Jawabannya hanya satu tempat. Namun kita ketahui lebih dari satu tempat terjadinya eksekusi tersebut. Namun di tempat yang paling besar, di situ ternyata diketahui kemudian tempat pembunuhan massal terhadap satu generasi terbaik bangsa Indonesia, yaitu di desa Kopiang Mandor, kurang lebih 70 km arah timur dari kota Pontianak. Di sanalah pada tahun 1946 ditemukan tidak lebih dari 1,5 sampai 2 meter tinggi onggoan tengkorak tulang belulang manusia yang beribu-ribu jumlahnya dilakukan pembantaian oleh militer Jepang. Apakah mereka ditembak? Apakah mereka dipenggal dengan samurai? Yang pasti, tulang belulang itu menjawab sebuah pertanyaan bahwa Kalimantan Barat selama masa pendudukan militer Jepang sejak 19 Desember 1941 sampai runtuhnya Imperium Kekaisaran Jepang dengan adanya 2 bom atom Hiroshima dan Nagasaki, terjawab bahwa Kalimantan Barat telah kehilangan satu generasi terbaiknya, dan pembantaian secara sadis, bengis, keji, kejam, dan sangat beringas tersebut terjadi pada tanggal 28 Juni 1944 atau 81 tahun yang silam. Maka kemudian pada tahun 1946-47
Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat Hamid II atau Sultan Hamid II memprakarsai dibangunnya sebuah tugu untuk mengenang peristiwa pembantaian sadis tersebut. Adapun Sultan Pontianak Syarif Muhammad, beliau tidak dihabisi di Mandor, tetapi beliau ditemukan jasadnya dalam keadaan yang baik, masih dalam lingkungan kota Pontianak. Maka tugu tersebut dikenal sebagai Erfat Mandor atau Tugu Makam Mandor. Pada tahun 1973, Gubernur Kalimantan Barat ketika itu almarhum Kadarusno memprakarsai untuk menata ulang monumen makam Juang Mandor. Maka dengan arsitek terkemuka Kalimantan Barat saat itu almarhum Insinyur Haji Said Ja'far, yang juga salah satu putra dari salah seorang korban peristiwa kebengisan Jepang, mengarsiteki makam Juang Mandor yang kita lihat sekarang. Pada tahun 1973 hingga 77, telaknya tahun 77 diresmikanlah monumen makam Juang Mandor ini. Sekian waktu kemudian, pada tahun 2007 barulah terbit Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Hari Berkabung Daerah, yang sebagaimana pada bulan-bulan Juni ini kita kenang sebagai Hari Berkabung Daerah Kalimantan Barat, dalam rangka mengenang, menghormati, menghargai, dan melestarikan jiwa semangat nilai juang dan keperjuangan bangsa Indonesia di Kalimantan Barat dalam rangka kolektif mempersembahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu saya kira. Itu data kenapa Pak? Oke.